Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Salsa Nabila dengan NIM 4342411003 dari kelas TRPO 2 Malam. Jadi, saya akan menjawab asesmen tengah semester pemrograman basis data. Untuk soal yang nomor 1, perhatikan dokumen berikut. Jadi dari dokumen faktur pembelian barang ini, untuk yang pertama, buatlah bentuk tabel tidak normal atau anomalies form dari dokumen di atas. Jadi tabelnya sudah saya buat di dalam Excel seperti berikut ini. Untuk yang anormalisasinya, anormalnya ada tabel nomor, nama perusahaan, kode supplier, nama supplier, tanggal jatuh tempo, kode barang, nama barang, kuantiti, harga, jumlah, dan total faktur. Untuk tabel first NF-nya atau satu NF-nya, ada tabel dengan nama, nomor, nama perusahaan, kode supplier, nama supplier, tanggal jatuh tempo, kode barang, nama barang, kuantiti, harga, jumlah, dan total faktur. Untuk second NF-nya, ada 3 tabel, yaitu yang pertama ada tabel faktur, dengan kolom nomor, nama perusahaan, kode supplier, tanggal jatuh tempo, kode barang, kuantiti, jumlah, dan total faktur. Untuk di tabel supplier, ada kode supplier sama nama supplier. Untuk di tabel barang, ada kode barang, nama barang, dan harga. Untuk di 3NF, ada 4 tabel. Yang pertama tabel faktur, ada nomor, nama perusahaan, alamat perusahaan, tanggal, jatuh tempo, dan total faktur. Untuk di tabel supplier, ada kode supplier dan nama supplier. Untuk di tabel barang, ada kode barang, nama barang, dan harga. Untuk di tabel transaksi, ada ID transaksi, nomor faktur, kode supplier, kode barang, kuantiti, dan jumlah. Untuk selanjutnya, tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Untuk untuk relasinya itu ada seperti ini. Untuk di tabel barang, maaf, untuk tabel transaksi, untuk kode barang, eh, di tabel transaksi untuk kode barang berelasi ke tabel barang di kode barang juga. Untuk di tabel transaksi dengan kode supplier berelasi di tabel supplier dengan kode supplier. Untuk nomor faktur berelasi dengan tabel faktur di nomor. Selanjutnya, lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Saya akan masuk ke dalam PHP MyAdmin-nya. Saya akan membuat database baru. Database baru dengan nama DBATS teori BBD nomor 1. Kita buat. Kita akan membuat tabel berdasarkan Excel yang sudah kita buat ini di tabel faktur. Di tabel faktur ada 6 kolom. Untuk di kolom pertama ada nomor, yang kedua nama perusahaan, yang ketiga alamat perusahaan, yang keempat ada tanggal, yang kelima ada jatuh tempo, yang keenam ada total faktur. Dengan nomor integer panjang nilainya 11, nama perusahaan varchar dengan panjang 255, alamat perusahaan varchar juga dengan panjang 255, tanggal kita menggunakan date, jatuh tempo kita juga menggunakan date. Untuk total faktur integer di panjang 20. Untuk nomor yaitu primary key-nya. Setelah itu kita simpan. Setelah jadi tabel faktornya, kita akan menambahkan atau menginsert sesuai dengan tabel yang udah kita buat di Excel tadi, tabel faktor. Tabel faktor. Untuk nomor ada di 998. Nama perusahaan kita copy aja. Untuk alamatnya juga kita copy saja. Untuk tanggalnya kita copy juga. Maaf, tidak bisa ternyata.
Selanjutnya untuk kolom yang kedua ada di 779. Untuk nama perusahaan dan alamat perusahaannya masih sama seperti yang di atas. Copy saja. Setelah itu kita kirim. Baik, selanjutnya kita akan membuat tabel barang yang terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama ada kode barang, nama barang, dan harga. Kita menggunakan string char dengan panjang 5. Untuk nama barang, varchar dengan panjang 255. Untuk harga, integer dengan panjang 10. Untuk primary key-nya itu ada di kode barang. Setelah itu, kita simpan. Untuk di kode barang ini, kita jadikan sebagai primary key. Setelah itu, kita isi tabel barangnya. Untuk pengisian tabel barangnya sesuai dengan yang ada di tabel Excel ini. Copy saja. Tabel yang kedua itu 02 dengan nama barang dan harganya 2 juta. Sudah terisi 2 baris.
Untuk di soalnya itu, kita akan melakukan operasi di DL atau DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh, minimal 5 record data untuk DML. Ini kita akan tambah satu lagi, itu R01, ini 150.000. Setelah itu kita akan bikin tabel supplier, ada kode supplier sama nama supplier. Kita menggunakan char dengan panjang nilai 5, nama supplier itu varchar dengan panjang 2 nilai 5. Setelah itu kita simpan. Untuk kode suppliernya kita akan membuat sebagai primary key. Setelah itu kita isi tabelnya sesuai dengan Excel. Kode suppliernya G02. Untuk yang kedua ada S01. Lalu kita simpan. Oke, selesai membuat tabel transaksi dengan 6 kolom. Kita menambahkan row kolomnya menjadi 2 lagi. Untuk kolom-kolomnya ada ID transaksi, nomor faktur, kode supplier, kode barang, quantity, dan jumlah. Di transaksi kita jadikan primary key. Setelah itu kita simpan. Oke, selanjutnya kita bisa ke tampilan hubungan. Kita akan menambahkan constraint name. Kita menambahkan kolom ke ada supplier di tabel supplier. Setelah itu kita save. Oke, selanjutnya kita akan ke tampilan hubungan. Untuk constraint name-nya
FK supplier. Untuk kolomnya ada di supplier dan di ini tabelnya supplier. Setelah itu kita save. Setelah itu kita masuk ke tampilan hubungan. Untuk constraint name-nya kita tulis FK supplier. Untuk kolomnya itu kita ada kode supplier, tabelnya di tabel supplier. Setelah itu kita save. Mohon maaf untuk relasi antar tabelnya saya tidak berhasil membuatnya. Jadi untuk hasil akhirnya seperti ini. Mohon maaf sebelumnya. Untuk nomor satu, cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan mengerjakan soal yang nomor 3. Soal nomor 3, lakukan instruksi berikut. Yang A, buat database dengan nama DB ATS Teori PBD nomor 3. Kita akan masuk ke PHP dan kita akan membuat database baru. Oke, kita akan membuat database-nya dengan nama DB ATS Teori PBD nomor 3. Database telah berhasil dibuat. Selanjutnya, kita akan membuat tabel dengan nama barang dengan filenya ada 5, yaitu KD barang, nama, harga beli, harga jual, dan jumlah. Kita akan membuat tabel dengan nama tabel barang. Jumlah fieldnya ada 5. Kita akan memasukkan fieldnya yaitu KD barang, nama, harga beli, harga jual, dan jumlah. KD barang, nama, harga beli, harga jual, dan jumlah. Dengan tipe untuk KD barang dan nama yaitu varchar, harga beli, harga jual, dan jumlah yaitu integer. Oh my God. Oke, selanjutnya untuk nolnya cuma KD barang aja yang no, yang lainnya yes. Untuk primary key-nya ada di KD barang. Auto increment. Selanjutnya kita klik simpan. Mohon maaf untuk primary key-nya, saya tidak bisa langsung otomatis mengisi di sini. Tabel barangnya sudah berhasil dibuat, tetapi untuk primary key-nya, saya belum berhasil membuatnya. Saya akan membuatnya di
SQL. Saya akan menggunakan query sebagai berikut. Untuk membuat primary key-nya, mohon maaf, ada kesalahan. Untuk membuat primary key-nya kita menggunakan alter table. Alter table barang, a primary key. Kita akan membuat primary key-nya di kode barang. Ini kita kirim. Tunggu. Oke, primary key-nya berhasil kita buat. Cek apakah kode barang sudah ada di primary key. Kode barang sudah menjadi primary key-nya. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom di kode barang dengan data sebagai berikut. Untuk membuat data, kita akan masuk ke dalam SQL. Saya akan membuat query SQL sebagai berikut. Insert itu nama tabelnya barang. Ya, setelah mengisi datanya, kita akan kirim. Oke, 2 baris sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru dengan nama detail pembelian dengan fieldnya ada 5, kode barang, harga beli, harga jual, jumlah, dan operator. Kita masuk lagi ke SQL-nya. Mohon maaf, kita akan membuat tabel baru dengan nama tabel detail pembelian. Karena field akan digunakan ada 5, kita akan menambah 1. Untuk kolomnya ada kode barang, harga beli, harga jual, jumlah, operator. Yaitu untuk kode barang dan operator yaitu varchar, untuk harga beli, harga jual, dan jumlah itu menggunakan integer. Kita akan membuat tabel baru dengan nama detail pembelian. Karena kolom yang digunakan ada 5, dan di sini masih ada 4, kita akan menambahkan kolomnya 1.
Setelah itu kita isi dengan nama kolom. Yang pertama ada KD barang, harga beli, harga jual, jumlah, dan operator. Untuk KD barang menggunakan varchar dengan panjang 6, harga beli integer, harga jual integer, jumlah integer, dan operator itu varchar. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya, kita akan membuat skema trigger melalui SQL. Untuk kodenya sebagai berikut. Setelah itu kita klik kirim. Oke, untuk trigger telah berhasil dibuat. Selanjutnya, kita akan melakukan instruksi sebagai berikut. Untuk yang pertama, lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Di sini saya akan menambahkan data sebagai berikut menggunakan query SQL, yaitu setelah itu kita klik kirim. Data untuk di tabel detail pembelian telah berhasil dibuat. Untuk selanjutnya yang kedua, kita lihat berapakah jumlah barang LST001 sekarang dengan query SQL sebagai berikut. Setelah itu kita kirim. Akan muncul hasil seperti ini untuk jumlah barang di LST001 berjumlah 5. Selanjutnya, ketiga, lakukan lagi untuk insert barang LST001 sebanyak 10. Berapakah jumlah barang LST001 sekarang? Kita akan membuat query SQL ini.
Untuk dikirim. Data untuk di data pembelian telah berhasil dibuat. Kita akan mengecek kembali untuk jumlah yang ada di barang ada berapa. Untuk jumlahnya sekarang sudah ada 15 karena tadi kita sudah menambahkan 10. Selanjutnya, beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan paham. Untuk di baris pertama itu ada delimiter. Delimiter itu untuk mengubah delimiter agar bisa menggunakan titik dua di dalam blok begin dan end. Untuk yang baris kedua ada create trigger stok barang before insert on detail pembelian. Itu untuk membuat trigger bernama stok barang yang akan dijalankan sebelum detail pembelian. Yang baris ketiga ada forge straw. Itu trigger ini akan dieksekusi untuk setiap baris yang akan diinsert. Untuk baris keempat ada begin, itu untuk awalan dari blok perintah trigger. Untuk baris kelima ada update barang set jumlah, if is null jumlah 0 jumlah plus new jumlah where kd barang, new kd barang. Itu untuk menambahkan new jumlah ke dalam field jumlah pada tabel barang untuk kd barang yang sama. Jika jumlah di tabel barang bernilai 0, akan dianggap 0. New jumlah adalah jumlah barang yang dimasukkan melalui insert. Untuk baris ke-6, N, yaitu untuk penutupan blok trigger. Yang terakhir ada delimiter. Itu untuk delimiter terakhir ini untuk mengembalikan delimiter ke default. Sekian penjelasan untuk nomor 3. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu lakukan instruksi berikut. Yang pertama, buatlah database dengan nama DB ATS Teori PBD nomor 2. Kita akan membuat database baru. Oke, database telah dibuat. Selanjutnya, yang nomor 2, buatlah tabel dengan nama pegawai yang memiliki field sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan membuat tabel dengan nama pegawai dengan atribut ID, nama, alamat, dan gaji. Ini saya akan mengisi sesuai dengan modul yang ada, ID, nama, alamat, dan gaji. Untuk tipe datanya, ID ada di integer 5, nama ada di varchar 20, alamat varchar 20, gaji integer 10. Setelah dibuat, kita akan klik simpan. Oke, tabel pegawai sudah dibuat dengan struktur sebagai berikut. Ada ID, nama, alamat, dan gaji. Lanjut ke nomor 3, masukkan data-data berikut ini, ID, nama, alamat, dan gaji dengan semua data-data yang ada. Saya akan membuatnya di dalam SQL dengan query sebagai berikut. Untuk menambah data, kita menggunakan insert into. Mohon maaf, insert info, nama tabel, pegawai, pelus. Untuk data yang pertama itu, oke, data-datanya sudah di
diketik semua, lalu selanjutnya kita akan mengklik kirim. Oke, data-datanya telah ditambahkan, ada 9 baris yang ditambahkan. Lihat, ini data-data yang sudah ditambahkan ke dalam database-nya. Selanjutnya nomor 4 yaitu hapuslah record dengan ID 100. Setelah itu kita isi query-nya. Perintahnya, hapuslah record dengan ID 100. Hapus kita akan menggunakan delete from nama tabel, delete from pegawai, where ID 100. Setelah itu kita klik kirim. Anda yakin akan menjalankan delete from pegawai ID? Oke. Satu baris telah dihapus. Kita cek lagi ke dalam tabel pegawainya, apakah benar ID 100 ini sudah dihapus. Jadi kita cek untuk ID 100 sudah tidak ada, berarti tandanya kita berhasil. Selanjutnya itu nomor 5, update data ID untuk 101 dan 102 dengan data seperti ini. Jadi kita akan masuk lagi ke PHP-MyAdmin-nya. Kita akan buat SQL-nya dengan query update nama tabel, update pegawai, set. Kita akan mengganti namanya menjadi Naila untuk yang 101. Dengan alamat Surabaya dan gaji 10.000. ID-nya berada di mana? ID-nya berada di 101. Untuk yang 102, query-nya sama. Namanya Raffi, alamatnya di Semarang, dan gajinya 14.000. Untuk ID-nya berada di 102. Setelah itu kita klik kirim. Oke, data telah berhasil diupdate. Mari kita cek apakah data ID 101 dan 102 sudah berubah namanya. Ya, untuk di ID 101 sudah berubah menjadi Naila, alamatnya Surabaya dan gajinya 10.000. Di ID 102 diganti menjadi Raffi, alamat Semarang dan gaji 14.000. Kita mengerjakan yang keenam, lakukan perintah SQL berikut ini untuk menampilkan yang A, semua kolom dari tabel pegawai. Kita balik ke PHP-MyAdmin, kita masuk ke dalam SQL lagi. Untuk query-nya, kita akan menjalankan select from nama tabelnya pegawai. Setelah itu kita klik kirim. Oke, sudah berhasil. Semua tabel pegawai dengan data-data yang sudah diisi muncul sebagai berikut. Selanjutnya yang B, kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Kita akan menampilkan kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Kita balik lagi ke PHP-MyAdmin dan masuk ke dalam SQL, yaitu select, karena kita akan menampilkan nama dan gaji, makanya kita akan menuliskan nama gaji. From, tabelnya pegawai. Setelah itu, jangan lupa titik koma di akhirnya. Setelah itu kita klik kirim. Untuk nama dan gaji akan muncul seperti berikut ini. Untuk yang C, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Jadi kita akan menampilkan nama dan alamat yang mempunyai nama dengan nama awalan itu F. Kita balik lagi ke PHP-MyAdmin, balik ke SQL, kita akan menjalankan query. Hmm, select nama, alamat, from nama tabelnya pegawai. Karena kita akan menampilkan nama dengan awalan huruf F, maka kita akan membuat query seperti where, nama, di mana nama, like 5%. Ini untuk menandakan kita akan mencari nama dengan awalan huruf F. Setelah itu kita kirim. Berikut hasilnya, nama yang dengan awalan huruf F yaitu ada Fikri dan Faris. Selanjutnya, untuk yang D, kita akan menampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Balik lagi ke PHP-MyAdmin dan masuk ke dalam SQL, kita akan membuat query sebagai berikut. Select nama, alamat, from nama tabel pegawai. Masih seperti tadi, query-nya, where nama, like. Kalau untuk awalan huruf F itu persennya di belakang, tapi kalau untuk akhiran itu persennya di depan. Kita akan mencari akhiran N. Setelah itu kita klik kirim. Oke, ini berikut tampilan nama yang berakhiran dengan huruf N, ada Ivan dan Zaki Udin. Selanjutnya yaitu, kita akan menampilkan kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Kita masuk lagi ke dalam SQL. Membuat query sebagai berikut. Query-nya yaitu
Select, akan menampilkan kolom nama dan gaji dari tabel pegawai dengan gaji di atas 15.000. Berikut hasil dari gaji yang di atas 15.000, ada 4 record. Selanjutnya, yang L, kita akan menampilkan kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Alamatnya lebih dispesifikasikan, yaitu Surabaya. Kita akan masuk di L, dan kita akan membuat query sebagai berikut. Select nama, gaji, alamat dari tabel pegawai, di mana gaji itu lebih besar 13.000, kita menggunakan N, alamatnya Surabaya. Setelah itu kita klik kirim. Muncul hasilnya sebagai berikut. Gaji yang di atas 13.000 dengan alamat Surabaya ada 2 record, yaitu Sigit dan Zaki Udin. Selanjutnya kita lanjut ke yang G. Kita akan menampilkan kolom nama dan gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000. Kita kembali lagi ke SQL. Kita akan query sebagai berikut. Kita select, karena kita akan menampilkan kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Where gaji, range-nya itu menggunakan between, range-nya dari 15.000 sampai 20.000. Tekan klik kirim. Akan muncul hasilnya seperti berikut. Range gaji antara 15.000 sampai 20.000, ada 4 query. 4 record. Selanjutnya, kita beralih ke H. Kita akan menampilkan gaji maksimal, minimal, dan rata-rata dari tabel pegawai. Kita balik lagi ke SQL-nya. Kita akan masuk sebagai berikut. Kita akan masuk ke select, gaji maksimal. Maksimal gaji as gaji tertinggi. Minimal gaji untuk gaji terendah. Dan AVG untuk rata-rata gaji. From tabel pegawai. Kita klik kirim. Akan muncul hasilnya seperti ini. Gaji tertinggi ada di 21.000, gaji terendah 10.000, dan rata-rata gaji 15.625. Sekian untuk yang nomor 2. Kita akan lanjut ke soal nomor 3.